Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal mustaghfirin was-sajidin wal-dhakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiy al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan, yang telah membukakan seluas-luasnya ampunan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara marilah kita hadapi kehidupan kita ini meskipun dalam keadaan pandemi, kita hadapi dengan sabar, kita hadapi dengan syukur hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semua kita nikmati dan kita syukuri, kita bersabar, tetapi niatnya bukan karena apa-apa, melainkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang didasari karena Allah, maka hasilnya akan luar biasa, dan insyaallah keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan menghampiri kita baik di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Islam itu sangat komplit. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu ayat terakhir Rasulullah SAW diberi wahyu. Al-Maidah ayat 3. Ayatnya panjang tetapi ada penggalan ayat yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum. Jadi Islam itu komplit, seluruh aspek kehidupan sudah dibahas di dalam Islam. Tapi pernyataannya atau pertanyaannya, kenapa banyak yang tidak sesuai? Kenapa ada Islam tetapi ekonomi masih bermasalah? Kenapa ada Islam tetapi aspek sosiologi kita masih bermasalah? Kenapa demikian? Karena kita tidak melaksanakannya berdasarkan SOP yang maksimal. Jadi seluruh aspek itu sudah selesai, sudah maksimal, sudah sempurna, tetapi kadang-kadang kita sebagai muslim tidak melaksanakan SOP. Apa yang diperintahkan Islam itu tidak maksimal. Misalnya aspek ekonomi. Aspek ekonomi kalau dijalankan secara Islam akan luar biasa. Misalnya zakat di Indonesia itu, dalam penelitian potensi zakat Indonesia itu lebih dari 200 triliun dalam 1 tahun. Tetapi Baznas mengumumkan tahun lalu zakat di seluruh lembaga zakat di Indonesia, baik negeri maupun swasta, itu hanya 10 triliun. Artinya apa? Hanya 5%. Hitungan kasarnya tidak nyampe 5% umat Islam ini melaksanakan SOP zakat dengan benar.
Kita juga di dalam aspek lain juga sama. Aspek sosial misalnya menghormati tetangga. Kenapa masih banyak permasalahan? Ya karena kita kurang mempraktekkan SOP yang ada di dalam Islam. Begitu juga dengan apa yang terjadi dengan COVID-19. Sebetulnya Islam itu punya SOP-nya. Ada trik-trik dan langkah-langkah dalam menghadapi pandemi ini. Ada hal-hal yang harus dilakukan dalam menghadapi pandemi ini. Karena likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idznillah. Karena setiap penyakit itu ada obatnya, dan itu semua adalah karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apa saja solusi atau cara atau trik menghadapi Covid di dalam Islam? Yang pertama tentunya adalah akidah. Jadi menghadapi problem ini kita harus tanamkan akidah yang benar. Akidahnya apa? Akidahnya adalah bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Jadi kalau ditimpa sebuah masalah, yang paling tepat kita itu kembali kepada Allah, kembali menanamkan keyakinan kita bahwa apapun atas izin Allah. Dengan adanya problem wabah ini tidak sedikit yang lupa bahwa ada Allah sebagai penolong. Perang Badar itu perang yang tidak dimungkinkan umat Islam menang, tetapi Islam bisa menang. Kenapa? Karena akidahnya yang kuat. Yang kedua, di dalam Islam juga ada tindakan preventif, ada tindakan pencegahan, misalnya imun. Biar imun kita kuat, kita laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita makan makanan yang halal, thayyibah. Kalau kedokteran itu yang penting thayyibah, tidak mikirin halalan kan. Kalau kita halalan, thayyibah, halal dan thayyib. Jangan halal tidak thayyib atau thayyib tapi tidak halal. Mungkin saja makanan koruptor itu thayyibah tapi tidak halal. Mungkin saja makanan kita itu halal tapi tidak thayyibah. Thayyibah itu apa? Kalau dalam teori terbarunya kan thayyibah itu adalah makanan yang bukan 4 sehat 5 sempurna tapi gizi seimbang. Kalau dulu waktu kita masih kecil teorinya kan 4 sehat 5 sempurna. Sebanyak-banyaknya gizi. Kalau sekarang kebalik, agak berubah. Sekarang itu gizi seimbang. Jadi kita itu harus seimbang, makan karbohidrat seimbang, makan protein seimbang, dan lain-lain harus seimbang. Jadi jangan kebanyakan protein, jangan kebanyakan karbohidrat dan lain sebagainya, harus seimbang. Itu yang pas, tawazun di dalam Islam. Islam juga mengajarkan berpuasa. Tetapi kita banyak yang puasanya hanya puasa di bulan Ramadan, atau kita dianjurkan untuk berhenti makan sebelum kenyang, tapi kenyataannya kadang-kadang kita lupa. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk udara. Tapi kadang-kadang itu kita lupa. Itu yang kedua. Bahkan ada pakar yang mengatakan bahwa kenapa problem kesehatan terjadi di orang-orang Eropa, karena mereka tidak menggunakan cara Islam. Padahal yang mengatakan ini adalah Profesor Hans Hendrik, ahli toksikologi, biological therapy. Kemungkinan bukan Muslim ya. Tapi mereka mengatakan kalau mengikuti cara makan orang Islam yang benar, maka akan luar biasa keadaan kesehatan kita. Yang ketiga adalah jaga jarak. Sudah terkenal sekali hadisnya ini, bahwa kalau terjadi suatu masalah wabah, maka harus jaga jarak. Umat Islam kalau bisa jangan menjadi umat yang paling ngeyel dalam hal ini. Niatkanlah ibadah. Kalau disuruh misalnya memakai masker, pakailah masker. Apa susahnya? Suruh jaga jarak, pakailah jaga jarak itu. Karena ada beberapa masjid gara-gara problem ini tidak boleh Jumatan. Di Pamulang saja saya tahu persis ada beberapa masjid yang tidak diperkenankan Jumatan.
Kenapa? Karena ada beberapa warga atau jamaah yang positif gitu ya. Nah, ini kita jaga-jaga ya. Kadang-kadang nggak rasional, nggak rasional nggak apa-apa. Kita turun dari mobil yang sama, di dalam rumah makan kita harus jaga jarak, nggak apa-apa. Kan dari satu mobil yang sama, nggak apa-apa. Kita ikutin aja perintah daripada pemimpin kita. Wa ulil amri minkum. Kita taati pemerintah kita. Iya betul bahwa ulil amri itu ada yang menerjemahkan ulama, bukan pemerintah, ulama. Iya, tapi ulama pun mayoritas sangat menganjurkan kita untuk melakukan namanya protokol. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita lakukan pengobatan. Pengobatan baik konvensional atau pengobatan nabawi. Konvensional kita ke dokter gitu ya. Nabawi kita menggunakan pengobatan cara-cara Nabi, misalnya berbekam, melakukan ruqyah, melakukan minum habatus sauda dan lain sebagainya. Itu adalah anjuran-anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau pengobatan Nabi itu tetap harus didalili oleh akidah yang benar, didalili oleh keimanan. Jadi berbekam itu tidak hanya sekedar berbekam, tapi juga harus ditambah dengan keimanan agar ada efek manfaat syifa. Tadi dengan Quran kan, ruqyah, bekam itu kan pengobatan hadis dan Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah turunkan Quran itu syifa. Syifa itu artinya penyembuh. Penyembuh itu bukan hanya sekedar obat, tetapi bisa menyembuhkan sampai ke akar-akarnya. Kalau kita sakit kepala diobati kan sakit kepalanya, tapi akarnya apa enggak ketahuan. Tetapi pengobatan Nabi insya Allah sampai akarnya. Cuma harus ada keimanan, harus ada akidah. Yang kelima dan yang terakhir, resep atau cara menghadapi COVID ini adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kisah-kisah orang yang semakin bertawakal itu justru kehidupannya semakin baik. Jadi kalau kita sudah berusaha dengan maksimal, maka ada langkah yang terakhir, kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, tawakal itu dilakukan setelah kita melakukan usaha yang maksimal. Jangan sampai tawakal terlebih dahulu, usaha kemudian. Usaha dilakukan, diakhiri dengan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita menghadapi pandemi ini, menghadapi kehidupan kita ini dengan 5 resep tadi, insya Allah kita akan baik dunia maupun akhirat. Jadi dunianya dapat, akhiratnya dapat. Jadi hadapi semua ini untuk kepentingan bukan hanya dunia tapi juga akhirat, bukan hanya akhirat tapi juga kehidupan dunia. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa harus seimbang. Islam mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jangan kebablasan terlalu dunia, jangan kebablasan terlalu akhirat, karena kita saat ini hidup di dunia dan nanti akan kembali ke akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan wabah ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitnabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas
ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annallaha ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wardallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum watina bidratil islam bihidayatika wa rahmatika al-wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu subuh kita diluruskan, diratakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa inna hadha lafi as-suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله